Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan bukan yang tadi meredakan apa yang coba dilihat atasnya itu berdamai emosi, berdamai satu aja atasnya di kita itu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang manajemen emosi, ya. Salah satu cara supaya kita memiliki pribadi yang hayyin, tenang, damai, dan stabil. Salah satu pribadi yang disebutkan oleh Nabi tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Tidak pernah disentuh oleh api neraka. Hayyin, layyin, qoribun, sahal. Ada 4 karakter dan kita baru membahas tentang salah satu karakter namanya hayyin, karakter tenang, damai, dan stabil. Nah, untuk mewujudkan karakter yang damai, tenang, dan stabil, salah satu ikhtiarnya adalah belajar manajemen emosi, ilmu manajemen emosi. Kalau dalam bahasa Quran, belajar ilmu manajemen emosi itu bahasa Qurannya belajar bersabar. Nanti pun gelei endi nang Quran itu manajemen emosi, kalimatnya ora ono. Tapi kalau pakai bahasa Quran itu namanya adalah bersabar, ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 68 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang kamu gak punya pengetahuan yang cukup tentang yang kau sabari. Berarti kalau pengen senantiasa sabar harus tahu ilmunya. Ilmu tentang sabar, apa saja yang bisa menguatkan kesabaran seseorang. Nah, kalau dalam psikologi namanya ilmu manajemen emosi. Ya, manajemen emosi. Nah, kita sudah tidak mau keluar ya, sudah tidak apa-apa. Itu berarti takdirnya mungkin waktu PowerPoint-nya habis, mungkin harus bayar lagi. Memang sekarang serba bayar, ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tahapan manajemen emosi, ya. Tahapan manajemen emosi. Nanti ada 3, Pak, ya, tahapan manajemen emosi. Yang pertama, ini tahapan yang paling mendasar, mendidik sumber emosi. Mendidik sumber emosi. Tahapan pertama. Ini tahapan yang terus-menerus dilakukan kalau pengen menjadi orang yang tenang dan stabil. Semakin lama mendidik sumber emosi, maka semakin orang itu tidak emosian. Apa sumber emosi? Pertama, keinginan. Umpama orang itu tidak punya ingin, ya nggak akan muncul emosi, Pak. Karena sumbernya itu di diri kita, keinginan kita. Atau tidak punya harapan-harapan. Ibu-ibu ini kan kalau punya banyak harapan ke bapak, ke suaminya, ternyata ketika punya harapan itu kenyataan suaminya itu tidak bisa memenuhi harapan, kira-kira istrinya sering emosi napa mboten? Sering emosi, Bang? Nah,
Misalnya anak-anak ini punya keinginan kepada orang tuanya, ingin dibelikan ini, ingin dibelikan itu. Wis bolak-balik ngomong Pak ke orang tuanya, sampai 5 tahun. Yo, tapi ora terwujud. Kira-kira anak itu emosi napa mboten? Ya emosi kalau nggak bisa berdamai ya dengan kenyataan. Kenyataan nih loh. Ya, wong tuamu itu ya kemampuannya terbatas. Ini anak-anak ketika tahu orang tua kemampuan terbatas, ada nggak yang nggak mau tahu? Sek ngamuk, ya sek murang-muring. Ada Pak ya yang nggak mau tahu ya. Tapi ada nggak yang akhirnya menyadari ternyata kemampuan orang tua itu terbatas, lalu dia itu menerima? Ada nggak Pak? Ada. Berarti yang pertama itu tidak belajar manajemen emosi, nah yang kedua ini sudah mulai belajar manajemen emosi. Ya, berarti dia sudah sampai level tahapan kedua, namanya berdamai dengan kenyataan. Karena setelah mendidik sumber emosi harus belajar yang kedua, namanya berdamai dengan kenyataan. Kenyataan ini disebut dengan pemicu emosi. Harus berdamai Pak. Itu. Nah materi hari ini kan sebenarnya membahas tentang berdamai dengan pemicu emosi. Karena nomor 1 sudah kita bahas di bulan lalu. Ya kita sudah bahas 2 kali ya seingat saya. Berdamai dengan sumber emosi. Nah yang kedua ini kita berdamai dengan pemicu emosi. Nah bahasa umumnya Pak, pemicu emosi itu ya kenyataan atau keadaan. Nah cuma ini dibagi lagi, kenyataan dan keadaan apa saja yang bisa memicu emosi. Nah ini yang kita bahas nomor 1 dulu. Ada 3 Pak nanti ya, paling enggak ini nomor 1 dulu untuk pertemuan kali ini. Pemicu emosi diantaranya adalah keadaan diri kita sendiri itu bisa menjadi pemicu emosi. Contoh, dengan saya tanya, yang hadir di sini keinginan dan harapannya itu pengen sehat terus, apa kadang-kadang pengen jajal lorong, apa sing kedua Pak? Lorong jajal sih. Ya pengen coba-coba gitu loh Pak ya. Rata-rata apa Pak? Rata-rata ingin sehat terus ya, koyok-koyoke gak gelem loro. Apa maneh ya, targetnya banyak. Dianggap loro itu ganggu napa mboten? Nah, jadi yang pertama Pak, keadaan diri yang bisa memicu emosi diantaranya adalah kelemahan fisik, diantaranya adalah sakit. Saya tanya, ada nggak orang itu sakit sudah lama berobat tapi gak waras-waras? Jenengan kalau lihat orangnya, kira-kira wajah itu tenang, damai apa besengut? Besengut ya? Oh iya. Kira-kira kenapa Pak? Orangnya itu kok besengut? Biasanya begini komentarnya. Kurang opo, wis berobat nanti endi ya informasi tak tekani, yo gak waras-waras. Pernah nggak dengar kalimat begitu? Nah kalimat model begitu itu wong emosian apa wong damai? Emosi. Berarti dia itu masih belum bisa menerima dikasih fisik yang lemah, yaitu dengan sakit dalam waktu yang di-extend. Sekarang saya tanya, yang mengizinkan dia sakit dalam waktu yang agak lama siapa Pak? Allah. Berarti kalau dia itu emosian, sebenarnya emosi sama siapa? Nah sama Allah. Ya, surat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biidnillah. Apapun yang menimpa kamu itu adalah izin dan kehendak Allah. Dan Allah itu pemilik tubuhmu, bukan kamu pemiliknya. Lah kalau pemiliknya itu memang berkeinginan kamu sakit, itu terus kita itu mangkel, berarti kita ini sadar diri napa mboten?
Posisimu iku lho apa? Awakmu lho mek peserta. Nah sing karep iki panitia. Kon nek gak gerem karo maunya panitia, mulai kono ngelek bumi sing gak bumine Gusti Allah, di bawah langit yang bukan langitnya Allah. Kira-kira nek Gusti Allah ngomong ngoten jenengan pripun? Lah bumi ndine ngono to Pak. Nah, langit endi meneh. Karena Allah itu punya sifat fa'alul lima yurid, berbuat dan menetapkan takdir sesuai kehendaknya, bukan kehendakmu. Betul apa betul? Tapi kadang-kadang manusia niku pengen sakarepe dhewe napa mboten? Nah, Pak. Kadang-kadang manusia Pak rata-rata itu pengen maunya sendiri apa enggak sih Pak? Nah, sing sering gawe emosi ku jane iku karepe dhewe apa keadaan. Sing bener Pak, paling mendasar yang membuat emosi itu karepe dhewe apa keadaan. Ya karepmu iku evaluasi yo. Duwe karep kok gak diukur-ukur. Betul Pak? Jenengan duwe dhuwit 1.000. Terus duwe karep aku tak blonjo nang Sogo, tuku kaos kedu oleh papat. Aku golek papat gak gelem aku mangkel. Iku sing salah iku karepe karo mlebune nang Sogo apa duwike? Bondo cupet kakean gaya wae. Takoni koncone nandi nang Sogo, Cak. Aku nek blonjo ya gak nang Blauran. Sogo. Iki kakean gaya tapi ya gak ngukur-ngukur. Kira-kira Pak belanja nang Sogo Pak. Nah duit iku mek 1.000. Iku oleh papat apa mek oleh siji? Oh, malah kadang gak oleh kok. Bola balik bandrol dibuka, bandrolnya dibuka 150, 200. Kira-kira Pak, rong jam nang kono iku tambah emosi apa tambah tenang? Iku jenenge emosi gara-gara karepmu dhewe. Pernah dengar nggih basa Jawa, ana wong emosi karepe dhewe. Gara-gara apa? Gak sering nyetel sumber emosi. Nek duwe arep-arep lho gak diukur sih. Nek duwe pengin iki lho ora diukur sih. Gak pernah dididik, Pak. Jadi ini wong Jawa kedu sak nyet, kedu harus sekarang, harus itu, gak mau yang lain. Enten apa mboten Mbak, tiang lanang itu gara-gara cinta pertama tapi ditolak, mari ono gak nikah-nikah, ono. Ya jomblo sampai meninggal. Duwe pengen kok gak fleksibel, ya pengene aku. Gitu masuk sing ceramah barang ya pernah Pak. Seneng karo wong mari ono ditolak ya pernah. Aku nek gawe nomor 1 mau ya gak nikah sampai saiki. Itu. Ya, berarti harus fleksibel. Berarti nek gak jodoh karo iku ate digelekno yang lebih baik. Niki dulu yang pertama itu calon saya dokter Pak. Ora gelem. Semari ngono kena psikologi sekarang ini. Istri saya psikologi. Makanya ditakdir ngisi psikologi. Umpama aku bojoku gak psikologi, gak sido ngisi jenengan berarti. Itu. Betul apa betul Mbak? Yang ngatur siapa? Wis ta, ojo kakek ngatur. Wis melu ae lah pengaturane Gusti Allah. Cek gak sering stres. Ora kok manusia itu kadang gak menyesuaikan no. Duwe pengen Pak gayae kaya Tuhan. Gitu. Harus sekarang kaya kun fayakun, gak gelem bertahap. Lah sing kun fayakun iku mek Gusti Allah tok. Terus sulap sim salapim gak ono panang kehidupan sulap iku. Ya kecuali ana mukjizat. Cuma sampean kan gak nabi. Masalahnya kan ngono. Ya ngukur awak lah. Berarti orang emosi gara-gara apa? Tidak belajar, tidak mengedukasi sumber emosi. Kemudian yang kedua, nggak bisa berdamai dengan pemicu emosi. Seperti orang yang tadi memutuskan ke Sogo, Pak. Dia kan nggak bisa berdamai, Pak. Nek regone nang Sogo itu di atas 100.000. Nah, duwe mek nggawa 100.000, nggak bisa berdamai. Kira-kira Pak, sing dilokno sapa Pak? Sogone napa duwike? Sing dodolan napa duwike Pak?
rata-rata sing sering dianu sugone Pak sing dodolan padahal dhek iku salah tempat. Enten apa mboten Pak wong kadang kaya ngoten niku? Ono. Tapi wonge gak teko kok. Kok jenengan kok podo merenung. Ini kan kita belajar diri kita masing-masing Pak. Jadi nanti kalau kita emosi itu deloken, ojo-ojo pengen kuwi kakean. Pengen kakean, kemampuan terbatas, ya ngeluh sampai ngenes sampai dalam hidup. Ya. Kecuali sampai itu pengen tapi fleksibel ketika berhadapan dengan kenyataan. Ya kayak mau tuh Pak. Aku kok ditolak karo iki ya mungkin disiapno Gusti Allah sing luwe api, ternyata oleh sing luwe api. Ngono ae. Urip itu adalah menerima, beradaptasi dan berstrategi. Ngono tok Pak. Ketemu kenyataan itu diterima sih, terus beradaptasi dulu aja durang nguringi sih beradaptasi. Tenang, beradaptasi. Setelah itu cari strategi menghadapi kenyataan. Karena kenyataan itu bagian takdirnya Allah yang nanti akan memicu ilmu seseorang, akan memicu mental seseorang, akan memicu seseorang itu tambah ibadah kuat. Kadang-kadang orang itu nek dikei musibah iku wiritane tambah akeh apa tambah titik. Tapi nek pes lapang-lapang itu wiritane titik apa lali? Loh ya toh. Oh, ternyata dikei masalah itu ternyata sarana supaya lebih dekat kepada Allah. Ngakui kelemahan kemudian minta tolong kepada Allah. Itu nggih. Nah, kembali kepada materi yang saya sampaikan tadi, nggih. Berdamai dengan pemicu emosi salah satunya adalah keadaan diri yang sakit. Berarti kalau kita sakit itu diterima dulu apa protes dulu? Berapa Pak? Oh diterima dulu. Ya. Tapi kebanyakan teori apa prakteknya apa? Oh protes. Kira-kira yang berdamai ya dengan pemicu emosi itu yang menerima apa yang protes? Menerima. Orang itu kalau menerima Pak, wajahnya itu tenang, damai, apa menyeramkan? Tenang dan damai. Tapi rata-rata kene ngurusi wong loro, biasanya wong loro itu mudah murang-muring apa mudah tenang. Ya, terutama ngurusi orang stroke Pak. Ya, kalau dulu mbah saya yang kena stroke, saya pas waktu itu SMA. Apalagi ada gangguan untuk menyampaikan bahasa, itu kita harus belajar ilmu isyarat. Itu ono ilmu isyarat itu maunya apa, harus pelan-pelan, damai, stabil gitu. Kalau nggak belajar ilmu perawat Pak, ya jadi dorongannya merawat. Ojo kemudian dorongannya itu hanya sekedar apa? Membantu, tapi merawat. Namanya merawat itu keadaan pasien itu harus diketahui baik secara fisik maupun secara psikis. Itu mentalnya itu mental melayani, mental merawat. Nah, kalau orang itu mau melayani dan merawat supaya sabar harus mengenal yang dirawat. Contoh misalnya jenengan itu ngurusi orang sepuh yang sering lupaan, wis dikei mangan, wis disuguhi mangan, ngono nang berak-berok nang njaba Pak, kadang telepon anak sing liyane, aku nang omah iki gak dikei panganan, padahal lali, gitu loh. Kira-kira nama baik sampean tercemar napa mboten? Ayo, sampean umpama ngurusi orang tua kayak begitu, terus disampaikan nang anak-anak sing liyane Pak diteleponi Pak. Itu kira-kira jenengan mudah emosi napa mboten? Mudah emosi gitu. Lah itu kalau komunikasi sama saudara-saudara yang lain itu harus ditunjukkan nih supaya percaya Pak, kedua no surat dokter Pak, engko sampean dikira ngarang-ngarang. Kadang-kadang orang itu kono buktine iku gak percaya Pak. Itu terus marono mangkel. Kon iku ditinggali karo emak ae gak mbok urusi. Padahal ya wis diurusi, tapi kondisi mak iki dia gampang lali, ya gampang lupa. Betul Pak? Nah,
Soalnya saya sama nyonya pas ngisi itu dicurhati masalah kayak begini. Iki wis open merawat dengan baik. Nah ternyata ini kondisinya fisiknya begitu, nyampaikan ke keluarga yang lain. Iki nanti kalau nggak punya ilmu sabar Pak, kira-kira bisa emosian loh Mbak yang di tempat ini Pak. Emosian, merasa gak dihargai. Ya, ini bukan masalah orang tua nggak mau menghargai, karena kelemahan dan keterbatasannya akhirnya beliau melakukan kesalahan, bukan menyengaja tidak menghormati kamu. Ini kalau nggak ditenangkan begitu kira-kira sedih terus loh betul. Sedih. Itu loh Pak yang namanya berdamai dengan pemicu emosi. Kalau contoh yang ini kan berdamai dengan urusan, yaitu urusan orang tua. Yang kita bahas ini kan berdamai dengan keadaan diri kita. Ketika dalam keadaan sakit, kita harus belajar menerima. Ini bagian takdirnya Allah. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa dikasih musibah, lalu dia itu ridho, maka Allah ridho sama dia. Faman sahito, barang siapa yang marah, jengkel, murka, maka Allah pun juga murka kepada dia. Kenapa Pak Allah murka Pak? Kenapa kira-kira Allah itu murka kepada orang yang dikasih musibah terus marah? Iya, karena dia itu tidak sadar, sing ngasih ku aku. Awakmu iki tak delok-delok kok kayak sakarepe dhewe. Ini tak kayak nikmate guyang, guyung. Ngono yo sering lali karo aku. Wis gak alhamdulillah. Wis gak alhamdulillah ngono kadang-kadang nonjol kan kok, Pak. Aku ngene iki rek sukses iku yo ana ikhtiare rek, ana carane ngene iki. Gusti Allah gak disebut belas. Ngapunten, Pak. Kira-kira malaikat delok wong model koyo ngene, kira-kira pripun, Pak? Suwe-suwe itu bisa dieliminir, ya. Suwe-suwe kemarin wes sampai setahun naik, wong iki sukses. Wah, sok-sokan kok, rodok sombong ngono. Dibredel lah kira-kira. Nggih, Pak. Iya. Iku lumayan dibredel tok. Korun gak dibredel tok, Pak. Dikelepno nang lemah korun. Soalnya ditakoni awakmu sugih, ya apa carane sugih? Gak nyebut Allah blas kok. Aku sugih soalnya duwe ilmu rek, ilmuku. Ya, aku duwe ilmu. Berarti sing dielingku apa nisik napa dek, Pak? Nah, ilmu nisik, awake se. Padahal kita itu awalnya enggak bisa apa-apa. Kita bisa apa-apa itu karena dikasih tahu sama Allah, diberi kemampuan sama Allah. Makanya prinsipnya itu la haula wala quwata illa billah. Makanya jenengan kalau berangkat keluar rumah mau melakukan pekerjaan atau apapun, bacaan awalnya apa, Pak? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bersandar bergantung sama pertolongan Allah, bukan bersandar pada diri kita. Wis diajari Pak etikai sejak awal berangkat iku ilingo aku, bergantung karo aku, bersandar karo aku. Kon nek ngawali ku bener, selama perjalananmu tak tolong. Wong awakmu iku pertama berangkat bukan mengandalkan dirimu, tapi mengandalkan aku. Lo diajari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tawakal itu kan bukan selesai pekerjaan saja, Pak. Tawakal itu dari awal hingga akhir kita itu nempel karo Gusti Allah. Orang itu kalau dari awal sampai akhir terus nempel Gusti Allah, ditolong terus napa mboten? Tolong kok. Wong nempeleku sejak awal sampai akhir pun juga mari pekerjaan yo memasrahkan kepada Allah. Kebanyakan kan salah tafsir dengan hadis Nabi, tilha fatawa summa tawakal. Ikatkan ontamu baru bertawakal. Sing dipahami mek hadis iku tok. Padahal ada ayat Quran surat Ali Imran ayat 159, faida azamta fatawakkal Allah. Jika kamu sudah bertekad bulat mau melakukan sesuatu, urusan sesuatu, bertawakallah kepada
Allah. Jadi masih bertekad Pak, gurung dilakoni. Sek niat. Iku sudah wis ngomong karo Gusti Allah. Sejak awal nih niat bertawakal kepada Allah. Loh, Pak, ono rumusnya kabeh Pak di Al-Qur'an. Pokoknya bacaan Quran sama hadisnya klop, cocok, digabung kabeh. Insya Allah ketemu solusinya. Nah kadang-kadang kebanyakan orang itu hanya mengambil sebagian tapi tidak mengkaitkan dengan yang lain. Nah, berarti sakit tadi bisa memicu emosi Pak. Nah, keadaan kedua pada diri yang membuat orang itu emosi, cacat, tidak sempurna. Sekarang saya tanya, orang cacat itu rata-ratanya optimis, apa minder dan pesimis? Yang pertama apa kedua Pak? Wong cacat. Ya, nah biasanya muncul minder itu karena dia sekedar melihat dirinya atau juga karena membandingkan dengan orang lain. Nah, biasanya pemicunya itu diantaranya nggak hanya lihat lemahnya diri Pak, tapi juga ditambah membandingkan dengan orang lain. Itu. Yang dibandingkan itu adalah sisi cacatnya. Orang cacat tapi badannya kuat, sehat, ada enggak? Ada Pak ya? Meskipun cacat tapi ya seger, ada no betul. Nah saya tanya, supaya dia itu ndak emosian, berarti nek ndelok wong sing sempurna jasadnya, sing dibandingkan itu sempurna jasadnya apa sehate? Jadi Pak, ini strategi ya. Ini ana wong cacat tapi kok sehat, iku kudu sering delok wong sempurna jasate sing loro-loron. Nah, iku ngono carane. Ya. Kenapa begitu, Pak? Karena yang dibandingkan itu adalah sesuatu yang lebih rendah. Itu sedangkan dia tinggi dari sisi sehat. Nah, iku umpama ditakoni, mele badane sempurna, loro, apa cacat sehat? Milih yang mana, Pak? Sampai ya mesti milih nomor 3. Ya, serata-rata ngono kok menungso itu. Padahal nomor 3 itu enggak ada pada keadaan dirinya, Pak. Dia itu kondisinya itu cacat tapi sehat. Pilihan ketiga ya kok ono kok. Sempurna atau sehat ya gak bagianmu kok. Ya bagianmu itu ditakdir cacat tapi alhamdulillah masih sehat. Orang kebanyakan keluh kesah itu karena fokus sama kelebihan apa kekurangan. Kira-kira orang tuh keluh kesah itu fokus sama yang ada apa angen-angen yang tidak ada. Pak. Tuh, ya toh. Menungso iku ngono, Pak, kadang-kadang. Salah strategi. Gitu. Terus mari ngono, murang-muring karepe. Mbok evaluasi kabeh apa ora. Ini kalau nggak dibahas, Pak, kira-kira banyak nggak kejadian kita lihat orang-orang tuh emosian goro-goro karepe dhewe, banyak nggak? Nah, ilmunya yang di sini nih, Pak, berdamai dengan pemicu emosi, yaitu berdamai dengan keadaan di diri. Ya, sekarang saya tanya, pernah dengar Putri Aryani, Pak, yang menang EGT? Ya, buta, tapi suarane merdu. Nah, punten, ini supaya Putri Aryani tetap optimis, gak minderan, fokus sama butanya atau fokus sama tenggorokannya yang suaranya enak? Fokus yang mana, Pak? Suara. Engkau ngeling-ngeling butanya saja. Itu. Kira-kira Pak, tambah ngenes apa tambah produktif orangnya? Oh, ngenes kok, wong sing didelok iku butaan. Padahal dia itu dikasih kelebihan. Ada hafal Quran, tapi kena cerebral palsy, cacat Pak, cerebral palsy. Ya. Otot-ototnya nggak bisa digerakkan secara sempurna, tapi uteke koyok fotokopi. Delok Quran itu langsung zet slep cowopet pokoknya. Engkau dipanggil meneh iku ya persis.
Ikut juz keberapa, baris keberapa, ya tahu dia. Ini kira-kira kalau yang diingat-ingat cerebral palsinya ngenes apa tuh? Tapi nek sing dieling-eling terus tuh Qur'annya, apalannya, kelebihannya, kira-kira menjadi optimis apa enggak? Betul Pak ya? Jadi kita ini kan sebenarnya kan dikasih pilihan sama Allah. Kamu tak kasih yang namanya perasaan, tak kasih namanya akal, tak kasih namanya hati. Itu dipakai. Kalau ada satu keadaan, kamu fokus kemana, itu akan berpengaruh kepada kamu. Ketika fokus sama kelebihannya, terus di-upgrade Pak kelebihannya sampai expert. Targetnya harus expert Pak. Nih sing biasa-biasa ini kadang-kadang saya kalah karo ndelok mripate. Soalnya apa Pak? Engkau nih expert. Ya ibaratnya kata Putri Aryani, aku nggak bisa melihat apa-apa, tapi dunia melihat saya. Coba bayangkan. Ini kalimatnya kalimat motivasi no betul. Motivasi. Ono wong ku iso ndelok macem-macem, tapi gak ono sing ndelok awakmu. Delok awakmu ana opone sing didelok wis wajahe pas-pasan ya ana kelebihan sing iso diandalno ya wong-wong ya gak ndelok awakmu kok ana awakmu lewat iki padha karo ana angin lewat ngono ae gak dirasakno pripun Mbak kok jenengan mesem-mesem ngono ini teknik kejiwaan nggih para jamaah sekalian ya. Yang cacat-cacat itu kalau punya expert lalu kemudian terus-menerus diproduktifkan, ya dia lupa Pak dengan kelemahan-kelemahannya. Makanya sekarang itu kan ada ya ini saya dapat dari pelatihan talent mapping. Ya di perusahaan itu sudah mulai namanya manajemen berbasis kekuatan. Ya sing didelok toko SDM iku sing dicek kekuatannya ae. Karena itu yang akan menjadi bekal bagi perusahaan mau dibawa kemana perusahaan itu. Sing diperhatikan kekuatan, dioptimalkan Pak kekuatan, di-upgrade, di training gitu. Kelemahan nih nanti nggak menjadi fokus gitu. Nah harapannya Pak dari perusahaan itu supaya SDM-nya nanti sadar diri bahwa semua punya potensi, semua punya kekuatan. Nah ini bersama perusahaan dipakai untuk mewujudkan target. Mari ngono meneh oleh bonus. Ya tetep dikei reward Pak. Nggih, mung dikei reward ya wong e kerja tok tapi kono gajine ya melempem. Soalnya ini urusan apa transaksional. Beda lho Pak nggih jenengan urusane karo Gusti Allah. Aku wis duha 3 tahun kok gak sugih, wis ngandek. Lah iki berarti salah. Wong Gusti Allah bukan direktur kok. Mbok nggo transaksional. Ya berarti mindset-e sing salah. Awakmu nek karo Gusti Allah itu bukan transaksional, itu kewajiban. Soale sing nyiptakno ya Gusti Allah, sing ngurus terus mulai dari alam ruh sampai menenang akhirat Pak diurus terus karo Gusti Allah. Meskipun modelnya makhluk model-model koyo ngene-ngene iki ngono sik diurus ya karo Gusti Allah ya dikekno bumi ya dikekno matahari betul Bang ya engko nang alam kubur ngono sik diurus Pak dikirim ana wong ganteng gak karo-karuan ngancani iki gak kesepian ternyata amal soleh yang dia lakukan lho dikirim karo Gusti Allah perhatian lho Pak Gusti Allah kene ae sing kadang-kadang ya gak tau latihan empati blas karo Gusti Allah. Mangan ae gak alhamdulillah kok. Angger enak ngono, brak-brak enak ngono. Jare malaikat, Gusti Allah gak mbok sebut sapa sing garakno sampai enak iku, terus gabung dadi panganan iku. Lali ya, Pak. Ya Allah, ya Allah. Makanya kan ada hadisnya itu ringan tapi bisa membuat orang itu mudah masuk surga. Ya, hadisnya itu bunyinya itu terkait dengan makanan dan minuman. Orang yang makan kemudian mengucapkan alhamdulillah, orang yang minum mengucapkan alhamdulillah, maka Allah ridho kepada dia. Coba Pak, urusan panganan karo ngombe tok iki lho Pak. Bisa jadi jalan mendapatkan ridho Allah. Dan kalau dapat ridho Allah, dapat surganya. Isu-isu merenung kabeh, termasuk sing ngarep kok. Ceramah kanggo awakku dhewe. Ceramah kadang iso lali ya. Nggih ta Pak nggih.
Ngene nggih ngeling-eling awak kula dhewe. Betul, Pak? Nah, terakhir ketiga. Aku penting Pak ngomong terakhir ini jenengan cek gak sepiro mikir teman-teman terakhir itu berarti waktunya ate entek. Ya. Soalnya orang tuh kalau ceramah kebanyakan itu juga punya potensi bosen. Makanya Nabi itu kalau mengingatkan, yo ojo terlalu sering, ya. Makanya kula itu sebulan sekali mawon. Ya. Ojo kerep seminggu sekali, kecuali memang niat kursus ya gak apa-apa. Nih ceramah ini cukup sebulan sekali. Kanggo eling-eling ya Pak. Ya, termasuk niat untuk healing. Nang kene kan iso guyu toh. Sangguyu healing ya, moga-moga waras ya, lahir batin. Oke, terakhir yang ketiga. Di antara keadaan diri yang memicu emosi itu diantaranya adalah keterbatasan diri kita, baik dalam ilmu ya, dalam tenaga ya. Yang tadi keterbatasan dari sisi fisik. Ini ada kisah nyata, Pak. Ada seorang mahasiswi, ini psikologi kalau nggak salah Ubaya, masih semester 3, semester 4, tapi stres. Ya, stresnya kenapa? Karena dia melihat bapaknya yang terkena kasus keuangan, banyak ditagih debt collector, sampai bapaknya itu ke psikiater, minum obat. Berarti kan stres bapak ya Pak, sampai ngombe obat. Nah, yang perempuan ini perjalanan sebelum bapaknya kena kasus ini kan lancar Pak, awalnya perusahaannya itu duitnya banyak. Nah, termasuk anak sing wedok ya sering oleh kok. Ya panganan enak, ditukokno apa karo bapake. Berarti kan ada memori Pak yang indah ya dari bapaknya ini. Ketika bapaknya begitu ada empati. Ya, empati pengen bantu, pengen nolong. Tadi kan saya sampaikan Pak, ono anak iku ndelok masalah wong tua iku malah kok ditinggal metu, kadang guyon-guyon karo koncone padahal wong tua niku sampai mengi barang ora ono empati belas. Ada anak kayak gitu itu. Oh, akeh. Kok koyo ono sing testimoni ya. Ya, gak perhatian, gak ada empati ngono ya. Nah, ini tipe anak yang empatinya tinggi. Ya. Dia melihat dirinya terus sedih. Aku kok gak iso apa-apa yo. Aku kok gak iso bantu yo. Aku yo kok gak kerja yo. Padahal saya kuliah semester 3. Memang secara kenyataan kemampuan dirinya masih terbatas. Berarti anak ini berdamai dengan dirinya apa menolak dirinya? Lagi menolak dia. Ada dorongan pengen bantu, kok awakku lemah, padahal bapakku iki api. Nah bapakku api, aku pengen balas budi. Antem Pak dirinya Pak, sampai benturkan ke dinding. Itu. Nah konsultasi ke rumah. Yang kita sampaikan apa? Yang pertama, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, jenengan itu nggak dosa kok. Urusan kita pertama itu saya Allah. Urusan pertama itu dulu. Jenengan itu dinilai Allah tidak dosa karena kapasitasnya terbatas. Yang kedua, mahalaka mru'un ya'rifu qadra nafsi. Orang itu tidak akan rusak dirinya kalau pinter mengukur kapasitas. Maksudnya rusak dirinya itu ngantem karo emosi diri itu sama dengan merusak diri, Pak. Jenengan tuh emosian terus sebenarnya jenengan tuh merusak jasad apa enggak? Jenengan tuh emosi terus, kecewa, marah, sedih, terus-terusan. Ini menurut ilmu yang sekarang banyak dipelajari, emosi itu bisa enggak merusak tubuh? Kalau dilakukan dalam jangka panjang, banyak enggak organ tubuh yang nanti menjadi rusak? Ada penelitiannya, Pak. Orang tuh kalau sedihnya mendalam jangka waktu yang lama, kenanya paru-paru. Orang tuh kalau takutnya berlebihan dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa ke arah ginjal. Kalau cemas dan khawatir bisa ke arah usus sama lambung bagian pencernaannya. Orang tuh kalau marah terpendam, marah sing diempet, potensinya nanti yang kena organ liver.
Tapi kalau marah diekspresikan, sing kena nek gak utek karo jantung, nek gak serangan jantung ya stroke. Ya, saya ada referensinya, Pak. Ya, engko nek perlu tak kirim. Ada di Jawa Pos itu pernah, Pak, diberitakan secara khusus itu. Penelitian tentang hubungan antara emosi sama organ tubuh, kualitas organ tubuh. Nah, berarti anak ini sedang menyakiti dirinya, padahal dalam hadis Nabi dikatakan la dororo wala diror fil Islam. Tidak boleh membahayakan, menyakiti diri, dan tidak boleh membahayakan atau menyakiti orang lain. Ada hadisnya dilarang. Itu. Wis Allah tidak membebani, kok awakmu tambah ngelarakno awakmu menyakiti dirimu. Akhirnya kita sampaikan tadi mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Kemudian yang ketiga, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sampai duwe iman. Dengan iman ini jenengan mulia. Nek nggak bisa bantu bapak, itu ndak apa-apa karena perintahnya itu fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kapasitas yang kamu mampu. Berarti Allah itu memerintahkan engkau itu membantu orang tua dengan kemampuanmu, bukan dengan keterbatasanmu. Nah, berarti kan pertanyaannya, ya apa iki carane bantu bapak ini? Pertama, Mbak ini kalau pengen bantu bapak, Mbak ini harus sehat, Mbak ini harus ceria. Soal ini Mbak ini gak sehat, terus gak ceria, kira-kira menambah beban bapak, apa mengurangi beban bapak? Nambah. Ini amal soleh yang bisa jadi pahala. Betul apa betul? Orang kan kadang-kadang nggak ketemu solusi toh, Pak, karena merasa apa? Aku nggak berguna, aku nggak bermanfaat. Padahal berguna dan bermanfaat bentuknya macem-macem. Kamu kok membatasi berguna dan manfaat ke duit? Ya memang sih bayar utang butuh duit. Tapi bagianmu saya kuliah semester telu apa maneh gurung kerja. Betul, Pak? Wong gurung kerja nang duit terus gak iso bantu, kono duit gak iso bantu, stres no betul. Stres. Terus pertanyaan kenapa aku gak punya duit, kenapa gak oleh kerja, kenapa aku gak iso bantu, kenapa, terus kono jawabane iso depresi, Pak. Itu psikiater bilang itu, kakek takon kenapa tapi kono jawabane ya depresi. Itu makanya sampean ku nek wis gak jelas gak iso takon kenapa ta. Wis jarno ngono ae aja dipikirno. Sarape gak kuat, setting teman. Oh, Allah itu sudah ngasih tahu, awakmu ku nek kapasitasnya gak mampu pasrah nang aku. Makanya solusi yang kedua untuk Mbak ini kita suruh untuk banyak berdoa. Mampunya engkau itu Mbak sehat, terus sering ceria. Jadi bapak lihat awakmu iku nek iso ya awakmu rada banyol-banyol ngono lho, Mbak. Ngono. Wis pokoke standing komedi gak dibayar ngono lho ya. Banyoli bapake. Supaya bapaknya kedistrak, napa kedistrak? Teralihkan. Cek gak mikiri utange tok, tapi ono hiburan. Kok ono yo arek lucu nang kene iki. Ngono lho, Pak. Itu. Ngapunten nggih. Ono wong lanang nggih duwe masalah. Tapi istrinya itu nggak ngeributi, Pak. Apa mana sering lucu. Kira-kira suami yang dapat masalah ini bisa nggak, Pak, bertahan dan bahkan mengatasi masalah? Bisa, ya tergantung sandengan nih, kok. Ya, pas datangnya aku gak ono duwe kalau rezeki Allah ya. Ngono iku jenenge sampean niku ditahan-tahan tapi meniku oleh rapelan ya. Sing wedok ngomong ngono. Sampean seneng ngomong. Ya alhamdulillah rek bojoku kok paham, berarti dia itu sering arisan. Ya, arisan terus gak oleh-oleh terus moro-moro aku teko keri lho oleh ya. Wis ngono iku donya diatur ngono iku. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Gitu Pak Ki. Sebenarnya kalau orang itu ada masalah, sekitarnya itu ini saya buka aja nih, Sebenarnya orang tuh kalau di rumah itu ada orang yang gangguan mental, lagi stres.
Itu sebenarnya nggak perlu ke psikiater juga nggak apa-apa, asal orang sekitar itu vibe positif terus, Pak. Oh gak kok kadang-kadang. Iki wis menurut orang psikolog ini gak boleh dapat tekanan. Nah ngono iku sik dikongkon siap belajar meneh Eptanas. Belajar sing tenanan. Ya depresi wong areke. Kok mikirno Eptanas sih, gak Eptanas gak iso pakai C sik akeh. Ono alternatif. Ya anak kula kan pakai C, Pak. Itu. Ya kuliah ya sik iso. Itu. Bukan berarti nek pakai C terus beda yo gak. Iku kan mek info-info tok padahal faktanya ya diterima. Gitu. Betul nggih? Lah ngono iku lho Pak, kadang-kadang idealisme diri terus dipaksakan kepada anak, tapi anake gak diukur kapasitasnya. Ya gue suwe-suwe so gendeng Pak anaknya Pak. Ngikuti ambisi orang tua tapi tidak memahami kapasitas. Betul nggih? Wis ngono ae kok wis rada cerah wajahe. Berarti berhasil ya manajemen emosi. Salah satu tekniknya berdamai sama keadaan di diri. Jadi kalau keadaan diri kita terbatas Pak, salah satu obatnya bertawakal kepada Allah. Terbatas ngurusi anak yang di luar kota, kita nggak bisa menjangkau. Ini bolak-balik rono itu tiketnya luaran misalnya. Terus khawatir dengan anak, ya ngomong sama Gusti Allah. Ya Allah saya pasrahkan amannya, saya pasrahkan lancarnya. Ya ngomong terus Pak, setiap ingat harus ngomong. Supaya tidak stres. Ada nggak Pak, orang tuh kepikiran anaknya terus gak memasrahkan kepada Allah, terus dipikir, no, ada nggak? Nah, bertemu dengan orang kayak begitu, biasai wajah pucet. Soalnya apa? Khawatir terus menerus itu bisa dibaca Pak. Di wajahnya biasa wajah pucet koyo kono getih gitu nggih napa betul. Nah itu padahal obatnya Pak cuma tawakal kepada Allah, tenang sih, damai sih, terus ngomong diulang-ulang kepada Allah sampai plong. Nek wis plong segera lakukan kewajiban yang lain. Fa idza faraqta fansab. Nek wis lapang lampuk kerjakan yang lain. Tapi tenang no dengan bertawakal. Gitu nggih sementara nggih. Moga-moga bermanfaat bagi saya, bagi keluarga saya dan panjenengan semua, dapat barokahnya majelis ilmu pagi ini. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.